Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Craft semuanya, jumpa lagi dengan saya Hendrik dari rumah3d.com. Kali ini saya akan mendatangkan seorang tamu atau narasumber khusus spesial untuk hari ini, narasumber Sobat Craft. Dan seseorang ini paling banyak dicari oleh sahabat-sahabat Sobat Craft yang khususnya mempunyai bisnis di mahar pernikahan dan seserahan. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut beliaunya. Ini dia, Pak Wasilan. Selamat siang Pak Wasilan. Siang Mas. Sehat Pak Wasilan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Wasilan. Ini tadi habis COD atau dari mana Pak Wasilan? Habis COD dari Solo Baru, terus langsung ke Klewer, langsung menuju ke sini. Oh, setiap hari ya? Setiap hari COD ya? Alhamdulillah lancar sekali ya perjalanannya. Oke. Mungkin dari sobat-sobat craft semuanya sudah banyak yang mengenal beliaunya, Pak Wasilan. Sangat familiar sekali di sosial media atau kesehariannya mungkin ya. Sudah banyak yang kenal ya Pak, insya Allah ya, para sobat-sobat semuanya. Siapa beliaunya, Pak Wasilan itu siapa? Silahkan perkenalan diri dulu Pak. Mungkin ada dari sobat-sobat craft semuanya yang belum kenal sama Pak Wasilan. Pak Wasilan itu siapa dan dari mana dan usahanya apa? Selamat siang Sobatku. Kalau saya aslinya ya Wasilan Penukaran Uang. Dalam Facebook juga Wasilan Penukaran Uang. Dimanapun nama tetap sama, jadi tidak berubah. Iya. Kalau kita bisnis namanya berubah, nanti otomatis kepercayaan konsumen kurang. Iya, betul. Jadi namanya tetap. Terus bidang saya di bidang keuangan, jadi khusus untuk menangani segala macam uang. Segala macam uang dari jual beli dan dari tukar. jual beli dan tukar bisa. Jadi Jual beli uang kuno ya maksudnya ya? Jual beli uang kuno. Jadi mulai dari Rp1 sampai Rp100.000 semua ada, semua tersedia. Di Pak Wasilan ya. Jadi nama asli Pak Wasilan. Ya. Untuk bisnisnya namanya Wasilan Penukaran Uang. Itu sobat-sobat semua yang belum kenal atau mau cari aksesoris atau mau cari uang untuk apa itu? Untuk mahar pernikahan, untuk seserahan, bisa menghubungi beliaunya Pak Wasilan. Insya Allah dari uang mulai Rp1, di bawah Rp1 mungkin ya juga ada ya Pak, berapa sen ya zaman dulu? Mulai dari 1 sen, 1 sen, terus 5 sen, 10 sen, 25 sen, 50 sen. Itu kalau 50 sen itu berarti kan Rp0,5. Berarti uang paling lama dan tahun-tahun paling lama bisa ya? Bisa. Itu nggak harus ke, berarti Pak Wasilan itu nggak harus ke apa itu? Mahar pernikahan dan seserahan dari kolektor juga mungkin kalau mau memiliki juga bisa ya? Bisa. Itu kan sebenarnya itu kan uang itu kan untuk koleksi. Tapi kebanyakan dari misalnya pemahar atau calon pengantin itu biasanya kalau pakai uang kuno itu kan gengsennya tinggi itu Mas. Itu kan koyok mewah. Oh iya. Wah, uangnya kuno kan. Mau cari yang unik dan berbeda mungkin ya. Berbeda dengan lain, unik. Ini akhir-akhir ini yang paling laris apa Pak? Yang paling laris itu paket 21. Oh, menyesuaikan tahunnya ya? Menyesuaikan tahun. Tahun 2021 berarti Rp21 atau Rp2021? Kebanyakan diambil 21 nih. Jadi 21 itu biasanya kebanyakan pecahan 10 dan 1. Oh iya, berarti tiga koin. Ya. Itu harganya agak mahal atau masih terjangkau ya Pak? Kalau biasanya sesama pemahar itu ya harganya beda dengan konsumen langsung. Oh gitu, berarti masih terjangkau ya itu ya? Masih bisa kita istilahnya dari pemahar masih bisa ambil ke Pak Wasilan, misalnya mau dijual lagi buat ke customer juga bisa ya? Bisa banget ya? Melayani reseller juga ya berarti ya? Melayani, kebanyakan orang yang jual di Shopee ambil saya.
Gitu. Makanya saya tidak beli Shopee. Oh, berarti harga nanti untuk harga bisa Japri ke Pak Wasilan sendiri. Ya. Nomor WA-nya nanti nomor WA sama Facebook nanti saya cantumkan di bawah sini ya, sobat-sobat semua. Nanti kalau mau cari uang buat mahar, uang asli itu dijamin asli dan dengan nominal dan pecahan yang berapapun ada. Nanti tinggal hubungi di sini. Nanti ada saya cantumkan alamat Facebooknya juga nomor teleponnya Pak Wasilan. Untuk Instagram ada enggak Pak Wasilan? Instagram ada juga, tapi jarang tak pakai Mas. Seringnya pakai Facebook ya? Seringnya Facebook. Iya. Oke. Terus gini, Pak Wasilan ini kan untuk di kalangan pemahar, saya juga kan pemahar juga. Di kalangan pemahar ini, Pak Wasilan itu yang paling terkenal. Yang kayaknya dibanding yang lain kan Pak Wasilan terkenal. Kenapa Pak Wasilan ini kok suka dengan bisnis ini? Kenapa Pak Wasilan? Karena di samping saya hobi, itu kan banyak yang membutuhkan, Mas. Uang-uang seperti itu banyak yang membutuhkan. Di samping itu barang itu langka. Dan pelakunya belum banyak mungkin ya? Pelakunya belum banyak. Ada banyak pelaku tapi dia kan kurang amanah. Kalau kita itu yang penting kita kerja itu amanah, lancar. Tapi kalau misalnya kurang amanah ya nggak mungkin lancar. Ya betul. Terus ini sejak kapan Pak Wasilan istilahnya ini bermain dan uang kuno ini? Kurang lebih ya hampir 18 tahunan Mas. 18 tahun, ya. Berarti udah sejak lama banget ya? Itu berawal dari iseng atau berawal pernah tahu orang kolektor atau gimana? Berawal dari iseng Mas. Iseng aja aku punya uang kayak gitu. Ya toh, terus ke sana ke sini. Akhirnya kok menguntungkan. Terus berlanjut sampai sekarang. Berarti dari 18 tahun yang lalu itu udah jual beli seperti itu, maksudnya ambil sana terus dijual gitu atau kelilingan cari uang atau gimana? Pertama memang babat alasnya kita keliling dulu. Terus kedua ketiga kan kita kan punya channel ya Mas. Jadi punya pelanggan sana lah. Itu kan tak bikin grup loh Mas. Grup misalnya yo tukang uang kuno atau tukang rosok itu kan tak beli semua, nanti kalau ada dikumpulkan tak beli. Jadi tinggal kita telepon aja gitu. Ada barang enggak? Kan Pak Wasilan 18 tahun lalu udah ada HP belum? Kayaknya belum begitu ya? Cara menghubunginya customer gimana dulu itu? Sudah ada HP. HP-nya HP jadul. HP jadul itu kalau zaman dulu itu Nokia itu, yang punya itu. Tapi kan tidak semua kan, kalau sekarang kan hampir setiap kepala punya HP. Kalau zaman dulu kan jarang-jarang banget yang punya. Atau ada perwakilan, misal di pasar A hubunginya siapa, di pasar B hubunginya siapa gitu. Kan dulu kan ada pengepul Mas, jadi masing-masing pengepul itu kan dia punya anak buah. Nanti dia kan mengumpulkan dari anak buah. Kalau sudah ngumpul, nanti teleponan saya. Oh, seperti itu. Kalau tidak via telepon ya lewat HP itu. Kan kalau lewat telepon nanti biasanya kan aku punya temen di kantor poso, nanti telepon ke sana, biar saya ambil ke sana. Kalau enggak kantor pos hubungi saya, nanti saya bisa langsung meluncur atau. Terus ini Pak Wasilan ini kerjaannya kan setiap hari COD, hampir setahu saya itu hampir setiap hari COD dan keliling-keliling. Itu apakah ada tempat-tempat tertentu yang Pak Wasilan stay di situ? Maksudnya berada di pasar apa yang orang-orang itu bisa menghubungi Pak Wasilan? Aku kalau 5 hari sekali itu ada 2 pasar yang selalu standby di situ. Tapi cuma 2 kali dalam 5 hari itu. Yang lain itu cuma dipakai ambil barang atau COD atau kemana gitu Mas.
misalnya ada barang ambil, kalau enggak ya caranya seperti itu. 5 hari itu maksudnya apa Pak? Pasaran atau hari Senin, Selasa, Rabu? Kalau pasaranan Mas, biasanya pasaran pagi itu kan saya ngetem di Tawangsari. Tawangsari Sukoharjo ya? Kalau di itu sehari penuh atau setengah hari aja? Setengah hari nanti kan habis itu langsung kalau ada pesanan yang dekat nanti tak kirim. Oh gitu. Tapi kalau luar kota, luar pulau nanti tak pakai. Banyak juga ya yang dari luar pulau ya? Paling jauh itu Papua Nugini. Iya. Paling jauh. Iya. Ongkirnya udah mahal berarti ya? Sekitar 375. 375. Ongkirnya saja. Padahal harganya sama 45.000. Satu paket itu kan? Satu paket itu kan harganya 45.000. Ongkirnya 300? Ongkirnya 375. Tadi kan yang satu pasar legi di Tawangsari, Sukoharjo. Terus yang satunya lagi di Pon itu di Gawo. Oh berarti legi sama Pon. Iya. Pon itu Gawo Kartosuro atau Gawo mana? Gawo Sukoharjo. Oh masih Sukoharjo ya? Kartosuro juga Sukoharjo juga. Oh iya, jaga Kartosuro Sukoharjo ya. Kalau saya sudah Boyolali. Terus ini kan udah lumayan lama Pak Asilan, itu sekitar 18 tahun. Itu semakin kesini itu masih banyak peminat ke uang itu atau malah semakin banyak atau berkurang dari tahun-tahun yang udah lama, bisa diterangkan? Kalau dari tahun kemarin dengan sekarang itu peningkatannya banyak Mas, banyak yang berminat Mas. Masalahnya dari segi uang kuno itu kan di samping dia antik, auranya itu bagus itu Mas. Jadi dipandangi enak. Dilawas dipandangi enak. Iya. Di samping itu kan kebanyakan kalau orang punya uang ya Mas, mending nyimpen itu daripada nyimpen uang. Buat investasi berarti ya? Karena nyimpen uang baru sudah banyak orang tidak heran lah. Hanya itu kan. Harganya dan tetap ya. Tapi kalau uang lama, wah, uang lama. Sebenarnya kan Soekarno itu kan harganya sudah mencapai jutaan. Ada ya? Yang sampai jutaan ada. Tapi yang asli kan tahunnya 1960. Kalau yang 1964 itu uka-uka. Uka-uka itu uang palsu Mas. Ada juga uang palsu. Ada. Uang lama pun ada yang palsu. Cara mengetahui cirinya uang asli dengan uang palsu, Pak? Uang asli dengan palsu itu mudah Mas. Kita taruh di telapak tangan, kita tetesi air Mas. Kalau uang asli itu nggak mungkin rusak. Kalau uang palsu nanti rusak. Oh, seperti itu ya. Sobat craft semuanya, mungkin ada yang belum tahu cara ngecek keaslian uang, atau mungkin kan kadang ada orang yang dengan sengaja atau gimana meniru, mencari keuntungan tersendiri dengan uang kuno. Tapi itu mungkin triknya dari Pak Wasilan tadi, dikasih air. Saya pernah dengar dikasih madu itu apa bisa juga loh? Enggak. Jadi air itu ya? Air aja sudah cukup. Yang penting gini Mas, kalau uang asli itu kan dipegang kan kasar. Terus kalau palsu biasanya halus. Jadi kalau kena air, kalau tidak meleset ya nembus. Kalau nembus berarti nanti kan rusak. Tapi kalau uang asli dikasih air, begitu loh. Nanti tembus tapi tidak rusak. Begini kan nggak rusak. Oh, berarti nggak luntur atau nggak apa gitu ya? Nggak luntur. Tetap utuh uangnya. Tetap utuh. Ini contoh uang. Iya, bisa dikasih contoh Pak. Wah, ini juragan uang dan uangnya banyak. Oh my god! Wow! Ini kan uang ya Mas. Ini kalau asli. Kalau asli itu kan kita tetesi air ini bisa tembus, tapi begini kan nggak rusak. Oh, uangnya. Tapi kalau uang palsu, kalau uang palsu tetesi air digosok gini nanti kan Mas, nanti jadi rusak. Oh iya. Ini kan rusak. Kalau asli kan enggak. Terus tanda airnya kan ada. Tanda air benar-benar tembus. Tapi kalau sudah ada. Misalnya orang-orang yang orang awam itu kan kadang ya tidak tahu ya Pak. Kalau tidak dikasih tahu seperti ini sangat bermanfaat sekali ya Sobat Craft semuanya. Itu cara
cara tadi ngecek ke membedakan uang asli dan palsu. Kalau uang yang jenis-jenis koin, Pak, ada yang palsu juga, Pak? Kalau yang palsu itu detailnya kurang. Jadi tulisannya Bank Indonesia itu dempedot kalau palsu. Terus angkanya pun Mas, agak dempedot, jadi enggak rapi. Itu cara menentukan sekilas ya. Maksudnya perinciannya kan orang awam, oh ini asli sama palsu bisa dari detailnya tulisan. Tulisannya makin detail. Kalau yang palsu itu tulisannya nggak detail, jadi agak dempedot itu. Oh, tapi ya ada Pak yang palsu itu. Banyak Mas. Harus hati-hati ya sobat semuanya. Itu tadi cara membedakan uang asli dengan uang palsu. Terus sampai ke sini mungkin Pak Wasilan sudah menerima ribuan customer, banyak sekali ya. Ribuan customer mungkin sejak 18 tahun yang lalu. Kira-kira sampai saat ini kan Pak Wasilan menyuplai ke customer yang mahar pernikahan dan aneka sesaran seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia kenal Pak Wasilan dan menyuplai uang itu, uang kuno atau uang baru. Kira-kira dari customer itu banyak customer yang mahar atau banyak customer yang orang biasa? Imbang Mas, imbang. Jadi yang mahar itu biasanya kan cuma paket 21, paket 22, paket 20 itu kan. Terus kalau yang lain itu biasanya kolektor Mas. Kolektor kan ada yang pesen, Mas aku tarikannya, mau tak pakai untuk koleksi, jadi tidak dipakai mahal. Biasanya kalau uang yang harganya di atas 500.000 itu biasanya dikoleksi, tidak dipakai mahal. Masalahnya kalau dipakai mahal nanti kan ditaruh kena lem kan rusak. Oh iya. Tapi kita bisa antisipasi biar nggak rusak bisa. Jadi sebelum kita tempel dengan lem, kita lapisi plastik seperti di plastik tipis itu ya. Tipis. Apa ya Mas? Buket ya. Iya. Buket. Nah, itu kan bisa dimasukkan. Yang sesuai ukuran uang tadi. Kita gunting sesuai ukuran, kita tempel aman. Jadi kita sol bolak-balik aja. Jadi nggak merusak uang ya? Nggak merusak. Nggak merusak. Tapi kalau uang lama rusak pun nggak apa-apa. Kalem nggak apa-apa. Yang tidak boleh kan uang baru itu kan. Pak Wasilan kan juga menerima juga ya? Tukar uang atau cuma melayani pembelian? Tukar pun bisa. Misalnya di situ kan ada pemahar ya. Kan aku pernah bertemu dengan pemahar yang bangkrut di daerah Surabaya sana. Itu kan dulunya buka toko, dia punya banyak Rp1 gitu, dijual ke saya, bisa. Oh gitu. Jadi kan dia kan tahu toh, aku jualnya berapa, dia jual ke saya berapa kan gitu. Yang penting kan kita sama-sama masih ada untung. Oh iya. Terus ini kan ngomong-ngomong udah berapa lama? Jadi udah lama banget Pak Wasilan. Jadi istilahnya udah banyak makan asam garamnya di manis pahitnya sudah mengalami di uang kuno ini ya. Kira-kira yang menjadi kesulitan dalam menjalani bisnisnya Pak Wasilan apa yang menjadi kesulitannya? Kalau untuk selama ini nggak ada sih Mas. Cuma kesulitannya itu di konsumen atau customer yang di situ pesen minta dikirim terus nggak bayar lah, itu cerita. Ada yang seperti itu? Ada, tapi dengan adanya saya tuh istilah banyak koleksi. Telaten terus tak sodori wae, Mas ini tak kirim nomor rekening lah. Tak kirim nomor rekening terus, akhirnya dia kan kroso Mas. Iya. Kalau lupa nomor rekening saya, ini nomor rekening saya aja. Tapi jangan tiap hari berapa, jangan satu minggu. Betul. Jadi seolah-olah kita itu udah nagih. Tapi ya seperti dikirimnya nomor rekening pun lali gitu. Oh iya. Jadi itu trik juga. Kita kan orang nagih. Nagih kan, Mas urung transfer, kan kayak nek orang kan kata-katanya sing penak kan
Kalau sudah transfer ngabarin aja. Kalau lupa nomor rekeningnya, nomor rekening. Jadi kita tidak, Mas, orang transfer kan, dia kan merasa disakiti. Iya, betul. Jadi juga, nah akhirnya dingonoknya kan, oh ternyata dia guru ngiling gitu. Jadi kan dia terus eling lama-kelamaan kan di ngonoknya terus kan kupingnya risih mas. Iya betul. Ini Kalau punya perasaan jadi customer kan masing-masing ada dari iya, ya, tapi kan nah aku sering-sering tak dolani. Jadi kan misalnya dia iki bayarannya nek sing uangnya itu tak dolani. Saiki malah sing bayarannya lu ora ono waduh kuwi saiki bayarannya gampang. Kira-kira silaturahmi antara malu dan begitu. Terus ya untuk cari anu nih Pak, cari uang misalnya ini dari pesanan A tidak ada, terus ke Pak Wasilan tidak ada, itu jadi kesulitan nggak Pak Wasilan mencari barang-barangnya itu? Enggak mas, kebetulan saya kan ada ikan kolektor ya, dia kan punya stok, jadi kan aku enak. Jadi misalnya barangku stokku habis, paling dari pemesan itu tak bilangin 1 minggu lagi ya, sudah 2 minggu lagi ya, baru. Pasti ada terus ya untuk apa? Ya untuk saat ini alhamdulillah ya? ada terus. Alhamdulillah. Masalah sebelum stokku habis, aku ngambil dulu. Oh ya, jadi kecuali memang barang-barang itu rat itu istilahnya barangnya berkurang. Otomatis aku kan datang nunggu berwaktu-waktu kan. Yang paling langka apa Pak? Yang dicari tapi ini sulit. Misalnya dari kalau aku carikan ini tapi jangan merasa kesulitan, ada enggak? Karena ya enggak sulit lah begitu. Masalahnya kan ya ada, cuma kan pengirimannya itu lama. Misal aku ambilnya dari luar pulau kan otomatis paling enggak 1 minggu. Oh 1 minggu. Alhamdulillah untuk saat ini barang ada terus. Jadi misalnya aku barangku habis dari kota sini habis, apa ambil dari luar pulau. Kalimantan juga ada. Jadi koleksi udah banyak banget ya koneksinya. Oke. Diminum dulu Pak, diminum dulu. Berarti ini tehnya rasa mas. Rasa bayar. Rasa sobat krab, ngobrol sambil ngeteh. Nah itu tadi mungkin kan ini banyak banget juga yang bisnis seperti Pak Wasilan ini. Kira-kira di diri Pak Wasilan sendiri yang membuat berbeda apa dari bisnis Pak Wasilan dari teman-teman yang lain? Kalau teman-teman yang lain itu cuma koleksian aja. Kalau saya kan uang untuk mahar juga. Kalau koleksi kan kebanyakan yang diambil kan yang seperlunya aja. Jadi misalnya dia kan ngambilnya cuma kertas stok, pecahan 1.000 sampai 100.000. Terus pecahan Rp1 sampai Rp100.000 yang kuno. Tapi kalau saya kan enggak. Saya kan pelayanannya kan paket mahar juga ada. Uang misalnya ada uang baru ya saya layani, pokoknya segala macam permintaan yang berhubungan dengan uang saya bisa istilahnya bisa menyiapkan tapi tidak memberi. Maksudnya gini loh mas, karena ada orang pesan, mas aku butuh uang pecahan 1 juta. Mas bisa mencarikan enggak? Bisa, nanti ada jasanya berapa, terserah situ. Kalau misalnya saya butuh 1 juta, ada enggak? Ada. Terus diambil dan dibayar, itu kan namanya kan ngasih, nah, itu enggak gitu. Itu yang dibayar itu jasanya ya berarti. Jasanya jasa. Tapi kan anu mas, misalnya dia mas aku enggak ada jasanya, minta tolong enggak apa-apa. Asalkan dengan ready atau bisa. Asalkan saya ready. Mas aku butuh pecahan 10.000-an 10 lembar. Terus udah ngasih jasa silahkan, jasanya segini. Kalau misalnya tidak ngasih jasa juga enggak apa-apa. Pernah tak suruh bayar ongkos kirimnya, jadi bayar ongkosnya. Kemarin juga ada dari panti asuhan kan mas. Panti asuhan kan pecahan-pecahan mau disumbangkan ke anak yatim loh.
terus Mas ini jasanya berapa, sudah transfernya sesuai, nanti ganti ongkos kirim aja. Itu kan untuk sosial. Beda konsep ya. Ya kalau untuk sosial memang lain. Kalau nggak dipakai kan biasanya ya terserah situlah, misalnya mau ngasih jasa segini nggak apa-apa. Terus ini pengalaman yang paling berkesan Pak, yang sampai saat ini nggak bisa dilupakan Pak Wasilan misalnya. Pengalaman yang berkesan ya. Apa terlalu banyak pengalaman jadi tidak semua berkesan? Pengalaman ini semuanya berkesan. Makan kadang gimana ya, enaknya kita bisnis di sini itu kita banyak teman Mas. Banyak koneksi. Di samping itu aku pun nggak bisa mahar ya Mas, nggak bisa bikin mahar, ada pesanan mahar Mas. Jadi aku bisa nyamping ke kanan, bisa nyamping kiri. Misalnya ada pesanan mahar, oh aku punya kenalan gitu. Terima aja, Mas, mahar bisa? Bisa. Ngasih ke rezeki ke yang lain. Ya, nanti tak lempar ke lain. Ada pesanan yang kiranya ada teman-teman kita yang bisa terima. Jadi tambahnya teman, tambahnya rezeki juga. Iya betul. Terus ke mahar ini kan udah sejak 18 tahun yang lalu atau dari tahun berapa? Pesanan dari para pemahar ini. Para pemahari sejak tahun 2017. 2017. Ya. Berarti ya kalau ngelayani ke pemahar belum terlalu lama selama itu ya? Belum. Sebelumnya tuh cuma uang kuno, ada titipan uang bisa pun juga bisa. Tapi untuk mahar itu mulai dari 2017. 2017 sampai sekarang itu, dulu 2017 itu kenalnya dari pemahar itu apa? Kenalnya kan dulu aku Mas, ngecamp di BI Mas. Di BI Solo, itu kan kemarin aku bantu, kadang ada orang yang nukar ke BI kok tutup, saya bisa bantu. Terus saya kan kenal dengan orang BI, nanti kalau misalnya ada orang cari uang kuno dan saya mangkal di sana, mangkal di sate, jadi tiap hari makan sate ya Bang. Di sate sebelahnya BI itu kan ada sate, saya di situ. Nanti kalau ada uang kuno kadang dijual ke saya, kalau ada orang cari uang kuno diarahkan ke saya. Di BI nggak melayani ya? Di BI kan nggak ada, uang kuno kan nggak bisa. Terus jual uang kuno kan situ sudah ditolak, nggak bisa. Uang itu kan masanya 20 tahun. Jadi 10 tahun beredar, 10 tahun penarikan, 20 tahun sudah nggak bisa. Jadi umur uang kalau 20 tahun berarti tidak bisa bertukar lagi. Oh, uang itu ada masanya. Enggak sesuai ini udah selesai masanya, ini enggak berarti 20 tahun itu ya uang masanya. 20 tahun itu masanya. Kecuali kalau dolar Amerika kan enggak seumur hidup dolar Amerika. Oh, dolar Amerika. Kalau uang rupiah? Uang rupiah itu per 20 tahun ganti. Seperti itu ternyata. Oh, baru tahu juga ya. Padahal uang yang tak pegang tadi, ini 20 tahun lagi sudah enggak lagi. Ini tahun berapa kira-kira kemarin? Pokoknya 20 tahun ke depan gitu aja. 20 tahun ke depan ya. Ganti baru mungkin baru. Saya kira itu ganti presiden itu ganti kan sering ganti itu ya sebenarnya. Biarpun ganti presiden, ganti gambar itu tetap berlaku seperti hanya 10.000. 10.000 itu kan yang baru kan seri pahlawannya kan beda dengan yang 10.000 yang tahun 2000 berapa itu 2010 itu kan beda, masih berlaku semua. Masalahnya kan belum batas waktu tadi, batas waktunya kan 20 tahun.